Ada banyak orang di desa nggak bisa ngambil uang di ATM, minta bantuan kepada pendampingnya. Lalu pendampingnya ini dikasih uang 10.000, 20.000. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka marah-marah. Saya kalau ngelihat Ibu Risma marah kepada kepala dinas, kepada kepala daerah gitu ya. Jadi teringat sama mantan. Marah-marahnya sama, cuma caranya berbeda. Kalau mantan kita itu marah-marah untuk sesuatu yang kadang kita nggak ngerti itu ada masalah apa gitu. Lalu kalau kita tanya, ada apa sih? Jawabannya adalah, kamu pikir aja sendiri. Hafal banget saya dengan ucapan kayak gitu. Nah kalau Bu Risma enggak gitu. Ibu Risma ini punya alasan yang jelas. Ada permasalahan, maka kemudian dia marah. Kalau kita tanya, jawabannya juga lugas dan bisa kita mengerti gitu ya. Bagi orang Jawa Timur dan Surabaya pada khususnya, Ibu Risma marah-marah ini bukan hal yang baru gitu. Dari dulu, 2 periode di Surabaya menjadi wali kota, udah marah-marah. Bawahannya tuh kayaknya udah rata dimarahin sama Ibu Risma tuh kalau bikin salah. Kita nggak kaget dengan itu. Maka ketika beliau jadi menteri lalu tetap marah-marah, ya emang karakternya kayak gitu. Karena, dan saya setuju dengan itu, karena di lapangan emang pantas untuk dimarahin, karena emang seburuk itu. Pantas untuk dimarahin orang-orang di lapangan ini gitu. Karena bayangkan, ini Ibu Risma ini baru menghadapi pejabat, baru menghadapi data-data, tapi udah bikin emosi. Ya gimana gitu. Yang disalurkan 2.000, tapi yang belum 5.000. Nah, ini kan berarti nggak jalan gitu. Lebih banyak yang nggak disalurkan. Ini pasti masalah. Maka kemudian Ibu Risma marah. Tapi bagi saya Bu ya, saya ingin coba sampaikan sesuatu kepada tim atau Bu Risma yang nonton ini. Ini kan baru yang Ibu hadapi ini pejabat gitu. Dan baru data-data. Coba bayangkan Ibu menghadapi warga penerima bantuan sosial. Coba deh kapan-kapan bikin skenario gitu ya. Minta data-data penerima bantuan sosial. Lalu Ibu langsung datang ke rumah yang dipilih secara acak, yang nggak disiapin gitu. Lalu setelah itu tanya deh, ada nggak iuran atau potongan? Misalkan bantuannya 300.000, yang sampai berapa? Apa benar-benar 300 atau ada biaya-biaya lainnya? Lalu dipotong jadi 290. Coba tanya gitu. Orang-orang yang punya PKH, ini kan ada pendampingnya gitu. Coba tanya kepada pendampingnya. Selama bertahun-tahun, kenapa orang-orang anggota mereka tetap tidak bisa ngambil uang sendiri di ATM? Coba tanya kenapa. Karena itu menyenangkan bagi mereka gitu. Ada banyak orang di desa nggak bisa ngambil uang di ATM, minta bantuan kepada pendampingnya. Lalu pendampingnya ini dikasih uang 10.000, 20.000 gitu. Jadi ketika pencairan, orang-orang ini selalu bayar kepada pendampingnya. Bukannya orang-orang ini diajarin untuk bisa ngambil sendiri ke ATM dan mandiri, tapi malah tetap dibodoh-bodohin, dibiarkan untuk nggak tahu, ditakut-takutin. Oh nanti kamu ATM-nya ketelen. Oh nanti kalau salah PIN kayak gini kayak gitu. Jadinya orang-orang desa itu ya tetap bergantung kepada pendamping, tetap bayar gitu. Tiap pencairan ada bayar kepada mereka gitu. Lalu tanya deh kepada warga ini, ada nggak iuran beli karpet, beli tikar, atau beli konsumsi untuk kumpul-kumpul di rumah pendamping PKH? Ada nggak? Coba tanya gitu. Karena dalam sepengalaman saya, yang saya tahu, yang saya dengar dari masyarakat gitu, itu ada. Coba saya nggak bisa meluruskan dan saya nggak bisa membantu membenarkan. Karena dalam analisa saya, setelah saya perhatikan, ini semua pihak terlibat, hampir semua pihak dapat jatah gitu. Jadi kalau mau saya lawan, ini sama kayak saya ngelawan paus gitu. Bisa kemakan saya gara-gara ngelawan mereka. Jadi saya cuma bisa mendengarkan dan coba meluruskan beberapa yang bisa saya luruskan gitu. Tapi untuk urusan membersihkan bantuan sosial di daerah, ini memang perlu setingkat Ibu Menteri untuk turun langsung, untuk melihat permasalahan yang ada di daerah gitu ya. Ini bagus, tapi itu masih belum cukup yang dilakukan Ibu Risma, meskipun tetap saya apresiasi. Karena dengan datangnya Ibu Risma ke daerah-daerah dengan belusukan, ketemu dengan kepala daerah, kepala dinas, melihat data-data penyaluran gitu ya, kita jadi tahu ternyata ada banyak permasalahannya. Tiba-tiba ada 2.500 anggota keluarga yang terblokir
dananya di bank. Nggak tahu alasannya kenapa, pokoknya diblokir. Gara-garanya mereka ini nggak datang di periode sebelumnya. Jadi ketika ada bantuan lagi turun, mereka udah nggak bisa dapat tuh. Dan Ibu Risma marah, loh, kalau diblokir gimana caranya mau dikasih bantuan? Katanya, buka. Pokoknya sekarang buka. Ya menteri bisa bilang nggak gitu. Kalau saya kan sebagai orang biasa nggak bisa nuntut kayak gitu ke bank gitu ya. Lalu kemudian ada juga permasalahan orang-orang yang nggak datang ke bank begitu ya. Orang-orang yang nggak datang dalam acara pemberian bantuan gitu ya. Ini jadinya dibiarin aja. Maka ketika Ibu Risma nanya kepada kepala dinas, kepada pihak bank penyalur, ini kenapa kok bisa nggak tersalurkan sampai 3.000 orang, sampai 5.000 orang dalam satu kabupaten? Ada masalah apa? Ya orangnya nggak datang, Bu. Lah, kalau nggak datang masa dibiarkan sama kamu? Aneh kata Bu Risma. Kalau nggak datang, itu kan orangnya bisa jadi dia nggak tahu, bisa jadi orangnya sakit, bisa jadi ada acara kerja, macam-macam alasan orang gitu ya. Namanya juga kehidupan kata Bu Risma. Kalau nggak datang, samperin, kasih, bukan malah ditahan, bukan malah diblokir. Emosi Bu Risma gitu ya. Tapi saya setuju, karena emosinya Bu Risma ini mewakili saya juga gitu. Saya juga kalau jadi menteri mau saya omelin itu bank-bank, enak gitu ya. Jadi dengan Ibu Risma datang ke Sragen, ke Riau, Aceh, Jember, Bandung, Tuban, Semarang, akhirnya terbongkarlah betapa banyak permasalahan yang ada di daerah, dan kita akhirnya tahu kenapa penyaluran ini kayak nggak ada gitu, tersendat-sendat. Padahal uangnya nih ada di bank. Tapi penyalurannya ini bermasalah. Ya dengan marah-marahnya Ibu Risma kepada pihak bank yang menyalurkan, akhirnya Erick Thohir itu mengklarifikasi. Kata Erick Thohir, kita tidak ada maksud untuk menunda-nunda atau menghalang-halangi. Ini semua kita proses secara aturan yang ada. Tapi yang menjadi lucu adalah Erick Thohir juga bicara soal kredit usaha rakyat. Ini kan nggak nyambung gitu Pak. Ini lagi bicara bansos loh. Kredit ini dikembalikan uangnya kan, harus kita bayar balik, kita cicil. Kalau bansos kan enggak, langsung terima, langsung ambil gitu ya, nggak perlu nyicil balik gitu. Ya nggak tahu lah apa yang ada di dalam pikiran Erick Thohir. Mungkin juga stres juga tuh dengar Ibu Risma marah-marah. Coba ya, wajar kalau Erick Thohir mengklarifikasi, ya itu wajar karena Ibu Risma marah kepada bank-bank penyalur, dan bank ini di bawah BUMN. BUMN ini ya menterinya Pak Erick Thohir gitu. Wajar kalau kemudian dia klarifikasi. Cuman menjadi nggak wajar ketika ada elit partai, sebut saja PKB gitu ya. Ini juga ikut merespon, dan kata dia lebih baik Ibu Risma ini mundur kalau cuma mau marah-marah. Ya gimana kata dia, masa menteri marah-marah? Ini kan menunjukkan bahwa dia ini tidak bisa mengatur anak buahnya sehingga dia marah-marah. Daripada marah-marah mending mundurlah katanya. Saya sebenarnya ada cerita yang cukup banyak soal bantuan sosial di daerah. Cuma sekali lagi, ini kan soal paus sindikat yang besar gitu ya. Dan ini juga sensitif kalau disampaikan. Karena menyangkut banyak pihak yang selama ini citanya itu sangat positif di masyarakat gitu ya. Jadi saya nggak bisa untuk sampaikan. Tapi karena PKB sudah terlanjur berkomentar, lalu kemudian meminta Ibu Risma mundur, ini kan artinya mereka ini kayak terganggu gitu dengan kemarahannya Ibu Risma. Maka pertanyaan saya adalah, ini ada apa? Apa ada? Ya pasti ada lah. Kalau nggak ada kan nggak mungkin dia minta mundur Ibu Risma gitu ya. Mungkinkah ada kader-kader dari PKB atau dari orang-orang PKB yang terlibat dalam hal ini? Ini pertanyaan. Jadi masih aman. Karena saya nggak membuat pernyataan dengan ini gitu ya. Cuma bagi saya kepada elit PKB yang mempermasalahkan marah-marahnya Ibu Risma, saya ingin memberikan sebuah logika sederhana. Namanya uang, kalau ditahan dan itu sudah menjadi hak kita, nggak diberikan secara langsung gitu ya, masih ditahan-tahan, ya kita emosi gitu. Misalkan kita kerja nih, gaji kita misalkan 3 juta gitu ya, ada tuh uangnya di bosnya, tapi nggak ditransfer, ya kan marah kita gitu. Kalau nggak ada uangnya mungkin ada keterlambatan, itu masuk akal. Nah ini uangnya ada, nggak disalur-salurkan, ya marahlah gitu. Jangankan yang sudah menjadi hak, yang bukan haknya pun, kalau itu masih ditahan-tahan gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga marah gitu. Misalkan soal hutang deh, ada teman kita ngutang gitu, janjinya tanggal 1.
Tapi tanggal 1 belum ditransfer. Meskipun itu nggak punya uang dia, tetap aja kita marah gitu. Karena udah lewat tuh dari perjanjian. Nah ini, uangnya ada, perjanjiannya ada, dan haknya ada, daftar penerimanya ada. Nggak disalurkan. Jadi sebenarnya bagi saya wajar kalau seorang menteri itu marah gitu, meskipun nggak biasa menteri kok marah. Cuma saya punya penjelasan soal itu. Ibu Risma ini nampaknya setelah saya analisa dan saya pelajari gitu ya, setelah saat dia masih jadi wali kota, saya juga pernah beberapa kali ketemu ya dengan Ibu Risma gitu ya. Orang ini itu selalu mengibaratkan dirinya dalam posisi orang yang tertindas itu gitu. Iya loh, dari dulu kayak gitu. Coba deh perhatikan, Ibu Risma tuh selalu bilang, ini kalau saya jadi kayak gitu gimana kira-kira? Kamu kalau kira-kira jadi orang yang dibegitukan, yang nggak nerima bansos, yang cuma gara-gara telat, gara-gara nggak datang kemarin, lalu diblokir, gimana kira-kira? Dari dulu ketika dia masih jadi wali kota, udah kayak gitu. Ada tuh peserta BPJS datang bolak-balik minta tanda tangan gitu, dimarahin sama Ibu Risma. Kamu kok sampai bolak-balik kayak gitu kan? Banyak diongkos katanya. Udahlah selesaikan langsung, apa sih susahnya katanya. Nah sama nih, dalam kasus bansos ini Ibu Risma itu memposisikan diri, misalkan dia menjadi orang yang penerima gitu ya, lalu kemudian ditahan-tahan, dia mau jalan jauh, dan kemudian ya kan ada di daerah misalkan di Aceh atau di Riau gitu ya, itu memang ada. Kalau warga ini datang untuk menjemput atau mengambil bantuan, itu ya bisa saja mereka lakukan, tapi biaya atau ongkos untuk datang ke sana atau tenaga untuk datang ke sana itu bisa lebih mahal dari bantuan yang disalurkan. Makanya mereka milih nggak datang. Nah permasalahan ini menurut Ibu Risma ya harusnya diselesaikan gitu kan. Kita punya PT Pos Indonesia, ya manfaatkan itu untuk menyalurkan. Kalau orang nggak datang, ya kita datengin karena itu hak mereka. Nah ini benar gitu. Cuma kan di daerah-daerah itu Bu Risma, ini emang orang-orang kita tuh kadang kurang kreatif, kadang emang cuma pengen enaknya sendiri gitu, nggak mau menyalurkan ini secara langsung karena pemikiran mereka itu berbeda dengan Bu Risma. Kalau mereka hanya menjalankan tugas, nggak datang ya wis, bebas gitu ya. Nggak datang ya nasibmu, nggak datang kalau kamu nggak ngambil ya berarti ya nggak dapat. Tapi kalau dalam sisi Bu Risma itu memposisikan diri sebagai penerima gitu. Yang berhak, makanya dia marah-marah. Cuma memang sebagai menteri gitu ya, saya percayalah dengan kapasitas Bu Risma ketika menjadi wali kota 2 periode dan sukses dengan marah-marahnya itu memperbaiki Surabaya gitu ya. Cuma untuk setingkat menteri memang ada kayaknya perlu penyesuaian, perlu balancing gitu, karena orang bagaimanapun orang-orang yang dimarahin ini pasti akan emosi juga gitu, pasti mungkin juga punya dendam. Dan kita sudah punya sejarahnya, orang-orang yang bagus, yang bekerja betul-betul untuk rakyat, yang betul-betul mengambil hati, yang mengambil emosi masyarakat, yang kalau masyarakat marah dia ikut marah gitu ya, itu udah tumbang. Ahok contohnya gitu kan. Dulu kan dia, wah kalau ngeliat orang miskin diperlakukan semena-mena tuh dia ikut marah gitu, seolah-olah Ahok ini keluarganya mereka gitu. Nah Ibu Risma ini sama. Cuma kan dalam konteks sekarang ini karena sudah ada contohnya, mungkin Ibu Risma ini perlu penyeimbang gitu ya. Mungkin dengan marah-marah itu benar saja, boleh gitu. Cuma mungkin nanti misalkan ada daerah yang bagus secara data, penyalurannya bagus, itu juga perlu diapresiasi. Termasuk yang dimarah-marahin kemarin itu. Di banyak daerah, Sragen, Riau, Jember, Bandung, Tuban, Semarang, Aceh dan lain-lain itu ya. Itu nanti misalkan datanya ini sudah bagus Bu, sudah disalurkan, sudah benar gitu, mungkin mereka perlu diapresiasi, ucapkan terima kasih dan seterusnya, supaya mereka ya adem, supaya nanti bekerjanya jadi lebih benar gitu. Cuma bagi PKB tetap itu menjadi pertanyaan. Saya nggak mau menjawab dan memberikan pernyataan karena ya cuma sampai segitu keberanian saya. Selebihnya sangat sensitif sekali. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.